Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam program kajian rumah tangga dari Rumah Meraih Sakinah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kenikmatan waktu luang dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita maksimalkan sebaik mungkin untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Agar mendapatkan keberkahan dalam kajian kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Dini selaku host dan narasumber kita Teh Ines. Apa kabar Teh Ines? Baik Teh Dini, alhamdulillah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini juga akan ada narasumber tamu, yaitu Teh Diana. Alhamdulillah Teh Diana juga sudah bergabung pada kajian kali ini ya, sudah bergabung melalui Zoom. Baik sahabat-sahabat, adapun pada kesempatan kali ini tema yang akan dibahas yaitu tentang berumah tangga di bawah langit Eropa. Bagaimana tuh, apakah ada perbedaan dengan cara-cara berumah tangga yang sudah jadi adat di Indonesia dengan yang di Eropa atau bagaimana? Langsung saja kita simak pemaparannya yang akan disampaikan oleh Teh Diana. Untuk selanjutnya diambil alih oleh Teh Ines dulu ya. Terima kasih Teh Dini. Saat ini saya bukan jadi narasumber, tapi jadi host juga ya di sini ya. Nah, kalau tadi judulnya adalah berumah tangga di bawah langit Eropa, nanti tadi ini sebentar lagi berumah tangga di bawah langit Pangandaran. Nah, nih. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat muslimah dimanapun sahabat-sahabat berada, saat ini mungkin sedikit berbeda dengan Selasa-Selasa yang sebelumnya, biar variatif ya. Jadi kami mengundang Teh Diana, ini teman lama juga, teman sampai sekarang. Nah, beliau ini punya pengalaman seperti di judulnya tinggal di Eropa ya. Kalau kita baru area Cihanjuang, baru area Cihanjuang nih. Ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari macam-macam lah. Kita biasa mengkaji ayat-ayat kauliyah. Sekarang kita mengkaji ayat-ayat kauliyahnya bagaimana melalui pengalaman yang lainnya. Baik, tadi sudah dibuka dengan basmalah, yang mudah-mudahan acara kita ini dicatatkan sebagai pahala oleh Allah dan semoga menjadi amal jariah juga. Dan selamat datang juga kepada siapapun yang menyimak melalui Zoom dan juga ada yang menyimak melalui YouTube ya. Melalui YouTube. Baik, di sesi pertama kita nanti akan ada seperti talk show aja ya, seperti tanya jawab dengan Teh Diana, atau nanti Teh Diana akan menyampaikan sebagai prolognya. Kalau sahabat-sahabat ingin bertanya silahkan raise hand, nanti juga akan kita buka ya jalurnya untuk bertanya langsung kepada Teh Diana. Nanti sesi pertengahan itu ada yang mau lewat dulu, istirahat sejenak, lalu kita nanti lanjutkan untuk tanya jawab. Baik, di sini Teh Diana sudah hadir nih. Teh Diana, apa kabar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Inas dan Teh Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana di sana? Ini kita meskipun ini sepertinya tampak jauh ya. Iya. Saya di sini Teh Inas dan Teh Dini padahal beda berapa kilo doang. Iya. Ya Teh Diana sekarang nanti biarlah Teh Diana bercerita sebenarnya beliau ini lagi ada di mana sekarang. Nah ini baik sebagai pembuka clue-nya adalah Teh Diana juga pernah bukan pernah ya berumah tangga ini sih sampai sekarang gitu, bukan pernah berumah tangga di langit Eropa, di bawah langit Eropa. Nah di Eropanya gimana, bagaimana bisa ada sampai di Eropa, apa suaminya bule gitu ya, yang nanya ya emang suaminya bule ya gitu, Eropanya bagian mana gitu kan. Nah itu makanya nanti silahkan Teh Diana prolog mengenalkan diri, lalu nanti kita bisa tanya jawab selanjutnya. Silahkan langsung aja Teh Diana. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini pertanyaannya satu cuman berempet gitu ya Teh Inas ya. Jadi pertamanya apa? Perkenalkan diri ya. Nama saya Diana Rohayani. Betul seperti yang Teh Inas bilang, saya dulu tuh temannya Teh Inas. Kalau sekarang jadi sahabat gitu ya Teh ya. Karena insya Allah sahabat selamanya ya. Ya. Ini mungkin mohon izin ya untuk yang ibu-ibu semua gitu ya. Karena kalau berbagi pengalaman dalam rumah tangga, saya yakin ini banyak ibu-ibu yang lebih mahir dalam rumah tangga dibanding saya ya. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Baik, flashback nih ceritanya ya. Saya dulu tuh pertama berkenalan dengan calon suami kala itu gitu ya. Itu di tahun 1999. Jadi saya ada kami jadi saya waktu itu sama teman-teman di Unpad gitu pergi ke Eropa, ke Jerman, kemudian bertemu dengan suami di Bonn, waktu itu di KBRI. Saat itu memang saya juga nggak tahu gitu ya, karena kan kenalan dengan banyak orang ya, jadi nggak langsung, oh yang ini ternyata nggak juga gitu. Nah kemudian saya pulang lagi ke Indonesia, ya udah gitu kan dengan kesibukan masing-masing ya, saya dengan kesibukan saya, suami juga dengan sekolahnya. Jadi suami itu dari SMA langsung berangkat ke Jerman. Jadi emang sama orang tuanya diminta untuk bersekolah di sana gitu, menuntut ilmu di Jerman. Nah, kemudian tahun 2004 itu akhirnya ketika beliau pulang ke Indonesia mengontak saya gitu, terus bilang boleh nggak saya ketemu orang tua? Saya kan GR ya, ada apa ini gitu tiba-tiba pengen ketemu orang tua gitu. Ibaratnya gini, kenal juga enggak kan ya gitu. Oke lah ngobrol, kan belum ada email ya dulu ya, apalagi chatting itu nggak ada gitu. Paling komunikasi itu sebatas waktu itu surat. Jadi misalnya saya pulang mengabarkan saya akan pulang tahun sekian gitu ya, misalnya bulan ini, dan saya kalau boleh saya akan ketemu orang tua gitu. Nah kemudian saat itu beliau melamar saya langsung gitu ya, begitu datang tuh melamar. Saya tuh waktu itu nggak langsung mengiyakan gitu karena saya masih bingung ya. Kayak tadi yang dibilang ya, kenal juga enggak kan gitu. Terus saya ingat waktu itu saya tanya sama Teh Inas gitu ya, karena kan ibaratnya kita tuh ya, kami tuh kerjaan sedang seru-serunya gitu ya, pulang kerja kadang kita main dan lain-lain, ibaratnya udah nggak ada mikirin apa-apa deh gitu ya. Yang ingat tuh saat itu kalau misalnya saya nikah, berarti akan ada komitmen dan konsekuensi yang harus saya jalani gitu setelah menikah. Kemudian apa kata Teh Inas? Teh Didi gitu, beliau manggil saya Didi ya. Teh Didi, kalau Teh Didi nggak ngambil kesempatan ini, nanti kami yang akan meninggalkan Teh Didi, karena kami juga akan menikah, gitu ya. Jadi saya bilang, Teh Inas gimana ya, kan saya kalau misalnya nikah, nanti saya begini, kan saya lagi seru gitu ya, jadi saya nggak pengen gitu berpisah sama teman-teman. Nah, kemudian Teh Inas bilang gitu, kalau misalnya saya saat itu nggak ngambil kesempatan untuk menerima beliau kemudian menikah, maka mungkin nanti suatu waktu saya yang akan ditinggalkan oleh teman-teman. Oke, jadi singkat kata, saya merenung, ya juga ya Teh gitu ya. Akhirnya mau aja ya, mau menikah. Kemudian dari tahun 2005 itu kami menikah bulan Februari.
Setelah itu hanya 1 pekan bersama suami, kemudian ditinggalkanlah kembali ya, karena cutinya cuma sampai segitu doang gitu ya. Jadi saya mau nggak mau harus ya udah ngurus visa sendiri. Jadi ke kedutaan yang di Jerman itu bolak-balik Bandung Bandung Jakarta itu sendiri untuk ngurusin visa, untuk wawancara dan lain-lain. Setelah itu alhamdulillah 3 bulan kemudian menyusul ke sana ya, menyusul ke Jerman. Dari situ saya benar-benar nggak paham bahasa Jerman sama sekali. Tadinya kan saya bilang ke suami ya, saya apa harus belajar dulu bahasa Jerman gitu, karena saya kan nggak mungkin saya ke sana nggak ngerti bahasa Jerman. Jakarta ke Frankfurt itu penerbangan sendiri nyampe Frankfurt, oke dijemput, tapi setelah suami kembali ke aktivitasnya, saya kan di rumah sendiri juga ya, belanja dan lain-lain sendiri, saya gimana bahasanya gitu ya, biasanya juga sama pakai bahasa Sunda misalnya ke pasar, ini saya nggak bisa. Kemudian sampai akhirnya saya harus ke apotik waktu itu, saya pakai bahasa Inggris pun nggak dijawab sama orang situ gitu ya. Saya bilang ini gimana sih, akhirnya saat itu ya belajar lah ya, belajar bahasa Jerman secara intensif. Jadi dari Senin sampai Jumat seperti layaknya saya yang mau sekolah gitu. Padahal belajar bahasa tuh karena memang karena tinggal di sana dan pengen bisa berkomunikasi, jadi nggak ada niatan awal untuk sekolah gitu. Nah setelah dari situ alhamdulillah langsung hamil tadinya ya, langsung hamil. Tapi kemudian hanya bertahan sampai kurang dari 3 bulan. Kemudian janinnya tidak berkembang, saya harus kuret. Dari situ nggak ada, ibaratnya kita nggak ada teman ya. Maksudnya kan baru datang gitu, teman sahabat gitu. Maksudnya yang dekat itu seperti di Indonesia belum punya. Keluarga nggak ada. Itu jelas saya tuh yang ya Allah saya harus gimana gitu. Kata dokternya, kita lihat ya pekan depan. Kalau misalnya memang pekan depan itu memang tidak bisa diselamatkan, ya berarti harus dikuret. Akhirnya setelah konsultasi ke keluarga, telepon, itu khusus saya dari sana, telepon dokter kandungan yang terkenal di Bandung gitu ya. Tadinya dokter kandungan itu sepertinya, kan saya memang nggak bilang bahwa saya kondisinya saat itu sedang harus menjalani kuret dan domisilinya di Jerman. Kemudian akhirnya saya bilang, dok saya di Jerman, saya bingung ini saya harus gimana. Akhirnya beliau bilang, percayakan sajalah sama dokter yang di sana gitu, karena beliau yang tahu kondisinya secara pasti dibanding saya gitu. Akhirnya ya sudah, saya berdua aja sama suami ya ke rumah sakit gitu, dikuret dan lain-lain. Terus sampai akhirnya perawatan di rumah juga hanya berdua ya. Pokoknya apa ya kalau bahasa Sundanya itu gelutukan berduaan aja ya, nggak ada teman-teman yang lain. Nah, dari situ kemudian ya aktivitas normal aja, karena dari sejak dikuret hingga akhirnya hamil lagi tuh saya memakan waktu selama 5 tahun gitu ya. Ini juga mungkin ya, ini salah satu yang bisa saya ambil hikmahnya mungkin ya, bahwa kita tuh nggak boleh seenaknya aja bicara gitu. Maksudnya ngomong nggak dipikir. Mungkin Teh Inas dulu ingat ya, kan teman-teman tuh suka ngeledekin ya, Teh Dini kalau misalnya begitu nikah tuh, kamu pasti nanti langsung hamil ya gitu ya, diledekin gitu. Terus saya bilang, enggak, saya mungkin nggak akan langsung hamil. Saya kan nggak kenal sama suami saya. Saya pengen pacaran dulu, jalan-jalan kayak ke sana ke sini, ke luar negeri dan lain-lain. Selama 5 tahun aja. Waktu itu saya nggak pikir sama sekali. Tapi qadarullah memang itu ya, entah itu karena doa tanda kutip ya yang saya ucapkan, dan juga memang jelas itu sudah ketentuan dari Allah. Saya dari setelah dikuret itu sampai akhirnya dinyatakan positif hamil itu 5 tahun pas gitu. Waktu hamil juga tidak mudah ya, karena saya dua kali saya harus diopname di rumah sakit. Jadi di awal trimester pertama dan akhir trimester ketiga gitu ya. Jadi mendekati, tapi belum waktunya lahiran itu saya tapi harus diopname gitu. Itu juga alhamdulillah ya saat itu karena sudah 5 tahun, karena udah mulai banyak berinteraksi dengan orang-orang di sana gitu ya, dengan muslimah, akhirnya banyak yang menolong gitu kan. Jadi entah itu misalnya dari makanan, karena kan kalau misalnya di sana ya kita makan tahu sendiri ya Teh ya, gitu kita nggak bisa seenaknya makanan kayak di sini. Kita di sini mah mau susah masak dan lain-lain tinggal pesan, ibaratnya insya Allah lebih mudah gitu mendapatkannya.
baik itu dari lokasinya yang mudah dijangkau ataupun dari kandungannya yang halal gitu. Di sini kan nggak yang misalnya kalau kita belanja apapun kita nggak harus yang ekstra. Aduh, ini saya harus lihat catatan dulu. Maksudnya ini ada kode-kode tertentu yang memang kita nggak boleh konsumsi makanan itu gitu ya. Atau misalnya kita harus yakin bahwa daging yang kita konsumsi itu beneran yang halal gitu. Nah, alhamdulillah setelah tadi ketemu sama dan bersahabat dengan teman-teman yang lain gitu ya, banyak bantuan dari situ gitu. Jadi ketika di rumah sakit banyak mengalir makanan gitu ya, jadi yang ngebantu. Kalau misalnya di sana kan dirawat, ibaratnya makannya roti gitu ya, roti terus yogurt yang kayak gitu deh ya gitu. Sementara kan apalagi yang hamil suka pengennya macam-macam gitu ya. Nah itu alhamdulillah banyak ditolong gitu sama teman-teman. Nah, itu saya jadi ingat lagi ya, satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika berbelanja itu pertama kali saya menikah gitu ya, itu saya dibekelin. Yang tadi saya bilang ada kode-kode tertentu itu, suami saya ngebekelin tabel kecil. Jadi ada mungkin teman-teman yang atau ibu-ibu gitu ya sudah paham, ada yang misalnya kode E471 misal ya. Nah, itu E471 itu misalnya kalau bahasa Jermannya monoundiglycerid von Speisefeldsäuren. Jadi itu seperti apa ya, emulsifier gitu ya. Pokoknya itu yang untuk bahan pencampur pengemulsi makanan. Tapi kalau misalnya di sini kemungkinan dari sapi. Sementara kalau di sana itu kan kemungkinan besarnya dari babi gitu kan ya. Nah, itu tuh kita kalau belanja harus benar-benar dilihat ingredients-nya tuh apa aja gitu, kandungan bahannya tuh apa aja. Pun kalau misalnya di situ ada M471 tapi misalnya di bawahnya ada ini bukan dari sapi bukan dari babi misalnya gitu ya. Tapi kan kita juga harus ibaratnya kalau nggak pengen-pengen amat mah udah deh gitu ya. Karena kan meskipun sapi tapi kan ada yang ini berselisih paham ya tentang sembelihan ahli kitab dan lain-lain nah gitu ya. Nah ini terus kemudian kalau misalnya kita mau belanja juga harus ke toko Turki gitu yang jelas-jelas menyediakan daging yang halal karena kalau misalnya memang ada teman gitu yang berpendapat mengambil pendapat yang boleh memakan sembelihan ahli kitab, tapi ketika di Teh Inas apa bahasa Indonesia direndengin disandingkan dibarengin ya tempatnya tuh sama daging babi benar gitu ya. Jadi ini daging babi, daging sapi, daging ayam, pisaunya satu. Gimana ya? Kan kita juga rasa mau mengkonsumsinya juga kan gitulah ya karena mungkin udah motong daging babi kemudian ke daging sapi dan lain-lain ya itu yang sementara kalau misalnya kita megang daging babi pun kan kita harus mencucinya taharahnya harus betul-betul ya gitu ya Teh Inas ya gitu ya. Nah itu ya kekhawatiran kalau misalnya kita beli daging bukan di toko Turki gitu misalnya. Begitu ya. Apalagi yang bisa disampaikan ya ini udah dari prolog aja udah sangat luar biasa ya. Pertama itu kalau saya catat proses perkenalan udah ta'aruf ya, yang itu mungkin tanpa pacaran tanpa pacaran ya. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman di sini yang masih single tuh gimana sih, kadang kan saya takut itu kan nggak pernah kenal sebelumnya, hanya kenal biasa aja gitu kan. Mungkin nanti bisa ada yang bertanya gimana nih tipsnya bisa menerima yakin bahwa itu he is the one gitu ya. Nah, itu pertama itu kalau saya bisa tangkap ya. Kedua ya, kalau di Indonesia kan biasanya kita kalau ada musibah apa dikerumunin sama keluarga ya. Nah, betul ya. itu ujian keluarga juga luar biasa, ujian berumah tangga sementara jauh. Suka nangis nggak sih gitu ya? Ujuk-ujuk dalam seminggu baru ketemu dalam pernikahan, terus harus nanti terpisah nyusul jauh dari orang tua. Nangis nggak sih kalau misalkan entah itu kangen, entah itu urusan segala hal kan harus dikerjain sendiri ya, terus apalagi tadi nyari makanan susah, nangisnya berapa lama sih untuk adaptasi gitu kan, terus tadi cari aman dalam masalah makanan gitu kan. Nah di sini sahabat-sahabat juga silakan yang ingin bertanya, misalkan gimana kan suaminya sekolah di sana, gimana sih proses sekolah sana, susah nggak sih gitu, kalau pengen beasiswa pengen apa kali aja ada informasinya, juga pengurusan untuk tinggal di sana nyusul suami ya, apa aja yang harus disiapkan, barangkali ada nih anaknya yang juga mendapatkan orang bule, bedanya kalau dapetin orang bule sama orang Indonesia yang tinggal di sana itu beda nggak sih gitu kan. Terus apa aja gitu yang harus disiapkan, silakan kalau mau bertanya langsung, ini kita kayak talkshow aja lah, silakan yang mau bertanya langsung, paling nanti kita rehat sejenak kalau di pertengahan udah 30 menit, silakan sebelum ada
pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang melalui room chat, ataupun ada yang mau raise hand, silahkan. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja terus ya, Teh Di. Teh Dini barangkali ada, ini Teh Dini, perkenalkan. Teh Dini ini insya Allah 2 minggu lagi mau nikah nih Teh Dini. Masya Allah, Barokallah. Mudah-mudahan lancar ya Teh ya, dilancarkan sampai hari haknya. Nah ini kayaknya kalau kita pengen tinggal di luar negeri ternyata susah ya. Kayaknya susah, aduh nggak jadi aja deh gitu. Tapi kan jangan begitu ya, gara-gara susah tapi Teh Dini juga bisa ternyata selamat ya, berada di sana. Nah ini soal proses administrasi nih, sulit nggak waktu akan menyusul ke sana? Apa ada syarat khusus yang harus disiapkan oleh kita seorang istri gitu untuk menyusul suami di sana yang mungkin berbeda dari yang lainnya gitu? Ada yang harus disiapkan oleh kita gitu yang rada-rada susah gitu. Ya. Mungkin beda-beda ya Teh ya. Kalau misalnya visa untuk student gitu ya, karena maksudnya gini, suaminya di sana sebagai pelajar. Nah, atau misalnya penerima beasiswa. Kalau beasiswa itu biasanya suka ada dalam satu paket ada untuk keluarganya gitu ya. Jadi udah otomatis keluarga boleh ikut gitu. Nah, kalau suami itu karena bea ayah bunda gitu ya, kan beasiswa. Awalnya begitu, terus kemudian setelah selesai S2-nya mengambil S3 di sana, akhirnya kan beliau bekerja gitu ya. Nah, di situ harus ada ibaratnya penghitung dari gaji gitu ya, dari gaji yang diterima itu ada sekian persen yang bisa akhirnya mengundang keluarga gitu. Nah, jadi dilihat dulu itu gajinya cukup nggak. Selain gaji dilihat juga rumah. Jadi misalnya rumah itu berapa, luasnya berapa gitu ya, yang minimal boleh mengundang keluarga. Nah, setelah itu ya, jadi awalnya juga saya ke sana pakai visa berkunjung gitu, bukan langsung visa keluarga. Setelah 3 bulan, kemudian di sana ngurus lagi gitu ya, jadi ngurus lagi ke Pemda setempat, Pemkot setempat gitu, untuk akhirnya merubah visa yang tadinya visa kunjungan menjadi visa keluarga gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya 5 tahun di sana, akhirnya kami sebetulnya kami jadinya punya green card gitu ya. Jadi udah jadi penduduk sana sebetulnya. Jadi salah satu keuntungannya kalau punya Niederlassungserlaubnis gitu ya. Jadi itu green card-nya bisa bolak-balik, nggak usah ngurusin visa deh gitu ya. Ibaratnya cuma bolak-balik Indonesia Jerman itu bisa kapan aja. Cuman ada batasnya, nggak boleh meninggalkan Jerman lebih dari 6 bulan gitu. Jadi selebihnya gitu kalau mau terus itu berfungsi gitu ya, berlaku. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya mau ke Belanda, mau ke Perancis, mau ke Austria, itu sih apalagi Schengen gitu, visa itu kan deket ya, jadi bisa tinggal jalan aja dah gitu. Itu untuk yang tadi yang bekerja ya. Terus kalau yang beasiswa tadi udah juga ya, biasanya suka udah termasuk dalam apa tuh namanya fasilitas yang diberikan oleh badan penyelenggara beasiswa itu gitu. Terus kalau untuk yang mau jadi pelajar di sana juga memang harus menyediakan uang tunai sejumlah tertentu, Teh Inas. Jadi misalnya berapa ya? Saya juga kurang tahu persisnya sekarang berapa. Misalnya dulu tuh berapa ya? 6.000 euro atau berapa gitu. Jadi itu untuk kita dapetin visa izin tinggal di sana. Iya. Dan itu dikunci, nggak boleh dipakai. Ketika keluar gitu baru dibalikin gitu, keluar dari Jerman. Kalau nggak salah ya, karena saya nggak berpengalaman di situ ya, jadi kurang paham jelas gitu kalau untuk yang pelajar gitu. Cuman satu hal ya ini untuk yang mau belajar di sana gitu, agak strict gitu. Kalau misalnya dalam satu mata kuliah 3 kali nggak lulus, dadah gitu. Jadi udah langsung pulang aja gitu. Jadi benar-benar harus kayang gitu ya, niatnya tuh beneran harus kuat, dan juga nggak hanya niat aja, kita belajarnya juga harus benar-benar gitu, karena pengalaman saya dulu kuliah di Indonesia dengan mata kuliah yang sama, satu mata kuliah di Indonesia ibaratnya segini gitu ya tebalnya, modul-modul yang harus saya pelajari, sementara di Jerman 1 semester itu 3 kali lipatnya gitu. Jadi beneran yang nggak ada waktu untuk main kalau misalnya memang niat belajar gitu ya, niat di sana tuh niat belajar. Kalau saya sih sebenarnya niatnya bukan niat belajar kan, niat ikut suami. Cuman karena saat itu belum dikaruniai anak, belum dikaruniai putra gitu ya, jadi mengisi kekosongan akhirnya ya sudah, kata suami udah kamu sekolah aja lagi lah gitu.
Jadi mungkin niat saya kurang kuat ya saat itu Teh Ines. Nah itu berlakunya 3 kali nggak masuk, Nggak lulus ujian. Nggak lulus, itu hanya untuk pendatang atau untuk orang Jermannya sendiri? Semuanya, orang Jermannya juga. Iya, gitu. Iya. Nah ini ada apa? Punten mau memberi usul mungkin host dan speaker bisa di-pin supaya muncul di YouTube karena teman lihat dari YouTube pembicaranya tidak muncul. Oh gitu. Mohon Kang Yana adminnya untuk dikondisikan. Ini katanya tidak muncul. Kalau yang menyimak ada yang menyimak di YouTube juga ternyata ya. Nah ini alhamdulillah ya informasi-informasi sudah sampai. Nah pengen tahu juga nih gitu kan kita muslimah ya di sana. Susah nggak sih untuk menjalankan agama kita di tempat dulu awal di mana di Frankfurt atau di saya di Darmstadt dulu. Di Darmstadt 7 tahun ya. Kemudian pindah ke Stuttgart, Sindelfingen 3 tahun ya. Nah itu gimana untuk menjalankan untuk kita beragama ya, untuk menjalankan agama kita sebagai muslim. Punten Teh nggak terdengar. Halo? Ya, oke. Ya. Nah, untuk menjalankan agama kita, mungkin karena muslimah ya dalam berjilbab, apakah ada kendala? Terus kita belajar, mungkin dulu kan kita sama-sama pernah belajar juga ya Al-Quran, nah misalkan untuk harian kita gitu. Apakah di sana terkendala atau enggak belajar mengembangkan keilmuan kita untuk dalam agama? Alhamdulillah enggak sih Teh. Jadi secara umum ya memang di sana itu lebih ramah gitu ya sama Islam. Misalnya dengan saya punya teman dulu, jadi gini, waktu di Darmstadt itu ada komunitas itu dari Iman Centrum itu dari macam-macam ya. Muslimahnya ada yang dari Arab gitu, ada dari yang orang Jerman yang mualaf gitu. Nah dari situ tuh alhamdulillah banyak ini ya, banyak kita kalau misalnya lagi ngobrol, ada kayak kita gini lah gitu ya, ada satu tema, kemudian kita kajian dan lain-lain, atau misalnya saya belajar bahasa Arab, itu juga sangat membantu gitu komunitas-komunitas seperti itu. Tapi memang enggak dipungkiri, saya juga pernah diperlakukan tidak enak gitu ya. Jadi ketika misalnya saya lagi keluar kota, jadi akhir pekan itu biasanya ada pengajian kota atau ada pengajian keluarga. Jadi selang-seling. Misalnya pekan pertama pengajian kota. Terus kemudian pekan kedua pengajian ibu-ibu. Pokoknya gitu ya. Jadi alhamdulillah setiap akhir pekan itu kami ada kegiatan untuk kajian gitu. Nah, ketika itu saya harus keluar kota sendirian. Ada ibu-ibu yang kemudian mendekati gitu ya. Terus nyinyir lah ya, mungkin kalau sekarang sih ya. Kamu ngapain katanya pakai jilbab? Nggak dengar apa di radio-radio sekarang udah nggak perlu lagi pakai jilbab. Saya tuh nggak ngerti ya kenapa hubungannya jilbab sama radio gitu ya. Cuman entah mungkin itu karena ibu sepuh ya, jadi mungkin memorinya masih pada perang dunia dulu gitu ya. Terus akhirnya udah saya diemin aja gitu. Itu pernah ya kejadian sama saya waktu itu lagi di satu stasiun kota tertentu. Juga saya pernah dapat waktu lagi di bis, itu lagi puncaknya musim panas, memang lagi panas banget ya. Kakek-kakek di sebelah tuh asli aja ini narik-narik jilbab saya gitu, ditarik, terus kamu ngapain pakai jilbab gini, ih panas gitu ya. Terus ya karena saya ngelihat bukan bermaksud nyinyir kayak ibu yang tadi gitu ya, saya jawab aja kan, saya punya bahan yang tertentu yang enak untuk dipakai musim panas gitu kan. Terus tapi aki-aki itu tetap aja ya mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang enak gitu. Itu ya akhirnya kalau gitu nggak saya ladenin, nggak saya layanin, biarin aja gitu. Tapi ya alhamdulillah secara umum alhamdulillah di sana tuh emang sangat mungkin karena kita jauh dari Indonesia gitu ya, dimana kalau di sini mau cari kajian gampang gitu, sementara di sana kan kita yang mencari, jadi haus atau kekeringannya itu yang berasa lebih gitu. Akhirnya kita yang berusaha untuk mencari komunitas, mencari pengajian-pengajian yang bisa kalau kita haus tuh apa Teh Ines? Menghilangkan rasa haus kita gitu ya kan. Kalau ilmu HP agama. Di recharge ya. Kalau HP di recharge betul kayak gitu ya. Karena terlebih kalau bulan Ramadan itu kerasa banget ya. Biasanya tuh kita kalau misalnya tarawih bareng, memang di sana ada juga gitu, apalagi kalau misalnya dengan kota yang komunitas muslimnya besar, itu biasanya suka ada tarawih sendiri gitu, atau misalnya karena kalau musim panas itu saum bisa sampai 19 jam. Jadi kadang-kadang baru juga nyampe rumah udah sahur lagi rasanya tuh ya. Itu kerasanya meskipun ada teman-teman dalam satu lingkungan Indonesia, tapi tetap aja
kering, atmosfernya tuh nggak dapet gitu. Kadang-kadang kalau di sini kan ada yang di masjid itu ada yang ngaji gitu ya, atau misalnya pas lagi mau maghrib kita ada kajian dan lain-lain. Di sana enggak, bahkan salat id aja kalau misalnya dalam itu jatuhnya tuh di hari kerja, kemudian suami nggak dapat cuti, akhirnya kami hanya sholat id aja gitu pulang, suami ke kantor, saya di rumah, ngapain? Nggak dapat sekali gitu. Itu yang sedihnya tuh di situ aja gitu. Cuman yang lain sih ya alhamdulillah gitu. Bahkan saya sepertinya lebih banyak belajar itu ketika di Jerman gitu dibanding waktu di Indonesia. Gitu Teh Inas. Gitu ya, berarti karena Teh Dini ini semangatnya untuk mencari sangat besar, berarti bisa jadi misalnya muslimah lain yang semangatnya untuk mencarinya kurang tinggi gitu, bisa jadi dia malah menyerah gitu ya. Karena pernah dengar juga dari sini berbalut busana yang luar biasa tertutup, di sana dibuka gitu. Ada yang terjadi seperti itu. Mungkin apa mungkin dia hanya karena tidak kuat aja, atau memang dia ujiannya lebih besar gitu untuk tetap mempertahankan keistiqomahannya. Ini sebenarnya pertanyaan buat Teh Inas ya, Teh Dini ya, selaku narasumber. Karena narasumber tuh biasanya suka menyampaikan bahwa yang fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha gitu ya. Jadi manusia itu diberi jalan kebaikan dan ya, jadi betul. Jadi kadang ada orang yang gini, ketika misalnya kita mendapati ada orang yang misalnya di Indonesia berhijab, kemudian di sana dilepas, kita nggak bisa menjudge langsung, oh dia sih nggak bener gitu ya. Karena saya punya kenalan gitu ya, saya kenal seseorang dulunya di Indonesia berhijab, kemudian ke Jerman jadi au pair. Au pair itu yang seperti yang neni gitu ya, yang ngebantuin anak-anak gitu ya. Nah, itu tuh harus dilepas hijabnya. Kalau misalnya yang memang punya izah yang kuat, saya nggak mau saya ini juga saya nggak akan buka jilbab, itu ada. Tapi ada juga yang akhirnya karena sesuatu hal, entah itu mungkin dari latar belakang keluarga atau dan lainnya, kita nggak pernah tahu gitu ya niatnya tuh apa gitu. Nah itu tuh akhirnya dibuka gitu. Tapi ya kembali lagi gitu ya, meskipun kami itu menyayangkan hal itu gitu, tapi beliau tuh tetap bersama lingkungan orang-orang yang saling menguatkan, entah itu ikut pengajian, ikut bergaul, maksudnya bukan seperti yang tadi misalnya kita asosiasinya kalau begitu langsung ngedugem apa dan lain-lain gitu ya, tapi itu tetap ada gitu, tetap berusaha untuk mendekatkan diri gitulah ya. Meskipun memang betul juga ya Teh Inas, nggak menutup kemungkinan ada yang benar-benar lost gitu ya. Jadi begitu sampai Jerman, bahkan makannya nggak dijaga, pergaulannya nggak dijaga. Ketika ada yang nanya, kenapa? Saya kan udah jauh dari orang tua. Nah, jadi perasaannya itu adalah diawasi orang tua, bukan diawasi Allah gitu. Baik. Ya, wallahu a'lam gitu ya. Baik ya, alhamdulillah masih terjaga ya, masih berteman dengan lingkungan yang baik ya. Ini pengalaman biar kita juga mungkin ada yang mau ke sana juga bisa menyiapkan diri ya. Ini kita ada beberapa informasi, memang di sini untuk Teh Diana itu tidak bisa tayang di YouTube ya, karena ada berpengaruh di aplikasinya. Mohon maaf. Gitu ya di YouTube. Berarti mendingan Zoom aja ya gitu ya. Mendingan Zoom aja. Nggak tahu ya Teh Diana mungkin mengundang semuanya ke Zoom aja ya biar langsung interaksinya. Kita harus rehat dulu ya. Siapkan pertanyaan, ini juga sudah ada yang bertanya tentang misalnya biaya Ramadan di sana, atau rumah tangga orang Jerman sendiri gimana sih yang seusia kita, misalkan ya ketika awal-awal berumah tangga, beda nggak kalau dilihat itu gayanya, sehingga kita juga takjub gitu, kok gitu ya, padahal di kita mah di Indonesia nggak gitu ya. Baik, kita rehat dulu sebentar, silakan untuk bertanya atau nanti raise hand, sampaikan pertanyaan melalui chat room juga, silakan Tanyana, mungkin ada yang mau lewat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya, Engkau yang memberikan harta kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Razaq, ya Allah ya Razaq, wahai Allah yang memberikan rizki kepada kami semua. Terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, Engkau saksikan Masjid Tasdiqul Quran sudah terbangun. Ya Allah, jadikan apa yang diwakafkan ini menjadi jalan dimudahkan segala urusan, ya Allah. Dan jadikan jalan terbangunnya rumah yang indah kelak di surgamu. Engkau kumpulkan kembali beserta orang-orang yang dicintainya, ya Allah. Kelak di tempat yang Engkau janjikan di surgamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kembali lagi alhamdulillah bersama saya, bersama Teh Diana. Teh Dini. Oh, jadi ketukar ya. Teh Diana, Teh Dini. Baik, ini ada pertanyaan ya. Coba Kang Yana mohon dikondisikan layarnya biar saya bisa bacakan pertanyaannya. Ke atas ini yang pertanyaan pertama. Silakan yang mau bertanya langsung juga raise hand ya. Boleh dari sini? Boleh dari sini atau sok silakan. Dari sini ada pertanyaan dari siapa ini? Ya. Saya ingin bertanya, Teh, apakah benar jika orang asing tidak bisa berbahasa Jerman itu tidak dihargai warga setempat? Mengalamikah engkau? Alhamdulillah karena saya belajar gitu, jadi begitu datang itu kan langsung belajar bahasa Jerman. Itu jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi memang betul ya, apalagi orang asing yang berhijab misalnya ya, karena kan tidak dipungkiri di sana kan ada neonazi ya. Jadi yang benar-benar benci sama orang asing gitu. Apalagi ketika orang asingnya berhijab dan nggak bisa bahasa Jerman, itu tuh kadang-kadang yang suka aja ya gitu ya. Jadi tapi kan karena nggak ngerti bahasa Jerman kan nggak dengar, nggak tahu, nggak paham kan apa yang diomongin. Kita yang ngerti aja yang kesel gitu. Jadi memang baiknya mah ya kalau memang kita berada di negara tertentu ya kita harus belajar juga bahasa tersebut. Kan apa Teh Inas, Teh Dini, di mana langit dijunjung gitu ya. jadi memang baiknya kita harus belajar gitu. Dan soalnya, aduh maaf ya jadi keluar bahasa Sundanya. Jadi kalau misalnya ini belanja atau berkomunikasi sehari-hari juga kan tetap aja harus pakai bahasa Jerman gitu. Lebih susah mana sih belajar bahasa Jerman sama bahasa Inggris? Bisa bahasa Arab. Dia Teh Inas tuh lebih jago gitu ya, karena luar biasa. Karena gini ya, kalau bahasa Inggris mungkin secara pluralnya tuh bisa satu gitu ya. Books aja gitu misal ya. Kalau misalnya di bahasa Jerman itu akhiran pluralnya tuh beda-beda macam-macam gitu. Ada yang misalnya Zeitungen, terus auto mobil jadi autos gitu ya. Jadi gimana ininya gitu, gimana apa tuh namanya tuh katanya itu nanti itu nggak bisa kita pelajari kan, harus dihafal kalau kita sering dengar gitu baru oh iya mudeng gitu. Pesan mungkin kalau tapi dibanding bahasa Arab itu misalnya kalau pluralnya unta apa Teh Inas ada berbagai macam ya, nggak hanya satu gitu kan, tergantung itu nanti buat dipakai di konteks yang apa gitu ya. Jadi kalau misalnya bandingkan Jerman sama Inggris ya, oke lah itu dua-duanya bahasa tua ya, jadi sama juga sih kita tetap harus belajar gitu, gimana cara menggunakan kedua bahasa tersebut gitu. Ya. Itu tentang bahasa ya. Kita ada nih pertanyaan tentang puasa nih. Assalamualaikum dari Teh Tina nih. Adakah tips buat puasa yang tadi hampir 18 jam? Karena terkadang jangankan di Jerman, di Indonesia saja untuk puasa Senin Kamis saja berat rasanya. Terima kasih. Paling lama berapa ini durasinya? 19 jam. Baru buka langsung sahur gitu ya. Ya, jadi waktu itu sahur jam 2:30 karena jam 3 itu udah mulai subuh. Nah, kemudian baru buka lagi sekitar jam 9:30-an lah ya. 9:30 terus kemudian buka baru juga kenyang gitu ya. Kenyang tidur udah harus ini. Ya. Tapi tidur dulu gitu. Tidur dulu, kalau misalnya nggak tidur nanti takut bablas kan? Gitu. Jadi tidur sebentar. Terus sahur lagi. Tidur sebentar, sahur lagi. Kan tadi makan kenyang gitu. Buka. Makannya ya kalau misalnya bukannya makan banyak berarti sahurnya lebih banyak minum. Karena sebetulnya Teh ya, kalau yang saya alami saum ketika summer, ketika musim panas dibanding ketika winter, buat saya lebih berat ketika winter. Padahal kalau winter itu kita subuhnya tuh jam 7 pagi. Maghribnya jam 4:30 sore. Tapi karena dingin, lapar terus bawaannya kan. Itu bedanya. Ya, kalau yang pas summer itu berarti
haus banget atau gimana? Ya, Tipsnya gimana Kak? haus, ya betul. Jadi itu tuh haus banget gitu ya. Terus udah gitu kan tenggorokan tuh kering banget. Jadi mau ngomong tuh kayaknya susah gitu ya. Untuk nelen gitu aja kayaknya kering banget. Itu akhirnya disiasati gini, jam 5 tuh asar. Jadi setelah asar tidur. Tapi meskipun saya nggak bisa ya, maksudnya karena kan harus nyiapin buka gitu. Dan kalau misalnya weekend itu biasanya suka ada buka bersama pengajian ini, pengajian itu. Jadi kan bikin takjil gitu ya untuk abis asar itu. Tapi memang kalau misalnya suami gitu, itu abis asar jam 5 tuh tidur. Jadi jam 8 bangun, jam 8 itu kan belum juga ini ya, jam 8 malam itu belum maghrib. Maghribnya baru setengah 10. Jadi kesananya tuh udah nggak terlalu nggak terlalu lemes gitu. Tapi ya itu tadi ya, kalau jadi nggak berarti 19 jam itu akan lebih capek gitu, lebih lemes gitu dibanding yang pada saat winter gitu. Ada yang lebih panjang lagi ya di negara lain 21 jam ya? Ada nggak? Iya, kalau di Norway ke atas itu berarti kan dia ini ya, dia bisa ngikutin negara Tempat tinggal kitanya. terdekatnya. Atau Ya, terdekatnya, bukan. Misalnya ya. saya orang Indonesia tinggal di Norway, itu terus ngikutin Indonesia nggak bisa. Tapi kalau Jauh terlalu jauh. tetangganya aja gitu Bukan ya. terdekat. Iya. Jadi ada yang ke negara terdekat secara lokasi, ada yang ke negara Islam terdekat. Gitu. Jadi misalnya ada yang ke Saudi gitu ya, atau misalnya ada yang ke Turki, ya wallahu alam mereka ngambilnya ke yang mana, cuman yang ke yang terdekat, karena itu beda antara garis maghrib atau misalnya yang yang sampai ke fajar itu tuh benar-benar sebentar banget gitu. Jadi jangankan di situ ya, di Norway atau di daerah yang belahan bumi bagian utara, di Jerman aja ketika puncak musim panas ada fatwa dari pokoknya kumpulan ulama-ulama di setempat gitu ya, di Eropa itu ada ngambil pokoknya ngambil kayak berijtihad gitu ya. Jadi ketika kenapa teh? Maaf? Ya, beristihad gitu. Ya, beristihad betul. Jadi kalau misalnya untuk yang bekerja itu boleh sholat maghrib dan isya disatuin. Gitu. Jadi kan ke masjid, kalau bapak-bapak kan sholat ke masjid kan. Jadi begitu maghrib 9:30 itu sholat maghrib, kemudian nunggu sebentar, jam 10 atau 10:30 mereka sudah melaksanakan sholat isya. Padahal isyanya itu baru jam 12 sebenarnya. Nah, jadi pulang, kemudian beristirahat, sholat subuh kan jam 3, mereka ke masjid lagi, kemudian aktivitas jam 7 pagi seperti biasa. Tapi tidak berlaku buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan sholatnya di rumah gitu. Jadi ibu-ibu mah jam 10 maghrib, kemudian akhirnya ya mungkin ada yang istirahat, ada yang bisa langsung sampai nunggu isya. Itu sih kembali lagi ya gitu. Kalau saya sih mendingan tidur dulu gitu daripada dungdang biasanya gitu. Nah, itu antara tadinya winter ke summer juga harus adaptasi ya. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi Teh di Sauki, Jakarta. Barakallahu fikum Teh Diana, mau tanya. Wafikum barakallah. Bagaimana perkembangan Islam sejauh ini di sana? Apakah wacana seperti apakah apa Teh? Punten nggak terdengar. Ya. Bagaimana perkembangan Islam sejauh ini di sana? Apakah wacana seputar, itu nggak tahu seputar seperti pluralisme atau liberalisme malah lebih kental di sana daripada di Indonesia? Dan bagaimana alim ulama di sana menyikapinya? Itu yang saya bicara berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya, karena saya pulang ke Indonesia itu 2015. Jadi untuk kondisi 6 tahun yang lalu itu masih jelas perbedaannya antara yang hitam dan yang putih. Kalau di Indonesia blur, nggak tahu ya seperti apa gitu. Jadi mungkin ini kembali lagi ke tantangan. Kalau misalnya kita di sana itu tuh punten. Kalau ada yang kissing gitu ya di jalan ya, itu udah nggak udah umum gitu, udah nggak aneh. Jadi kalau punya anak kecil kan kebayang ya gitu gimana di sananya. Itu kalau yang perempuan laki-laki dianggap normal kan, normal untuk melakukan hal yang seperti itu wajar. Tapi yang nggak normal kan kalau laki-laki sama laki-laki. Saya pernah lihat juga itu ya. Jadi laki-laki sama laki-laki melakukan hal tersebut di stasiun gitu ya. Itu jadi udah terbuka sebetulnya di sana. Tapi sebenarnya kan itu jadi jelas ya. Oh ini begini, ini begitu. Itu bahkan ada teman saya itu anaknya nanya gini, Umi,
bukankah kalau misalnya dalam keluarga itu ayah dan ibu laki-laki dan perempuan? Iya, kata ibunya gitu. Kenapa temanku itu ayah ibunya laki-laki dua-duanya? Gitu ya. Nah, jadi ibunya jadi menceritakan gitu bahwa yang benar itu begini. Akhirnya ya mau nggak mau itu kan anak usia SD ya. Sebetulnya kalau mungkin kalau di Indonesia itu belum akan diceritakan gitu kondisi seperti itu, tapi di sana harus diceritakan lebih awal gitu. Jadi karena dari lingkungan kita ngelihat oh ini begini gitu. Terus itu belum lagi misalnya yang iklan-iklan di ini ya, iklan di halte ya, di halte itu kan biasanya suka banyak iklan. Kalau lagi musim panas kan, wah iklannya lebih parah lagi. Yang paling saya ingat itu karena ininya gitu ya, kok ngambil kontennya seperti ini. Jadi misalnya ada yang di iklannya tuh punten ya, ini punten. Misalnya berselingkuh. Ini iklannya iklan public transportation gitu. Tapi misalnya gini, dengan menggunakan ini berarti Anda kalau selingkuh nggak ketahuan. Gitu ya, maksudnya kontennya aja udah kayak gitu ya. Menggiring jadi, ya. Kenapa teh? Menggiring ke hal Betul. yang negatif. Iya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak di sana, berarti benar-benar gitu ya harus penguatan dari rumahnya itu udah benar. Sementara kalau di sini yang saya rasakan, kita ngerasa sepertinya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kan justru sebenarnya karena di situ banyak banget gray areanya gitu. Kita nggak tahu musuh kita tuh nggak kelihatan. Orang kelihatan gini mah biasa aja. Padahal ternyata walau alam entah itu di dalamnya tuh apakah fikrohnya menyimpang atau tidak kita nggak tahu gitu ya. Nah kalau di sana udah jelas ketahuan gitu, ini putih, ini hitam gitu. Nah terus ya kesulitan di sini ya nggak kelihatan blur gitu. Betul, lebih sulit di sini sebetulnya gitu ya. Tapi maksudnya gini, lebih sulit di sini karena kita gray areanya banget gitu ya. Sementara di sana mungkin kita dengan yang, wih ini kok begini tampilannya tuh benar-benar hitam putih jelas gitu ya. Tapi dengan itu kan kita akan berusaha lebih kuat lagi untuk melindungi, memprotek anak itu akan lebih kuat lagi gitu. Seperti itu Teh Inas. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Umu Juna. Assalamualaikum Teh, saya ingin tahu bagaimana cara Teh beradaptasi dengan lingkungan yang non-muslim. Apakah ada kendala-kendala tersendiri seperti perbedaan kultur dan budaya yang mengharuskan kita ikut budaya setempat? Oh, oke. Mungkin ini ya, saya cerita saya dulu gitu ya. Karena ibaratnya gini, saya kan di sana nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak terlalu banyak bergaul dengan orang Jerman, kecuali dengan yang misalnya tetangga ya. Kalau tetangga kan maksudnya ya mau nggak mau kita kenapa? Berinteraksi. Ya berinteraksi deh gitu ya. Tapi karena udah sering ketemu dan lain-lain, jadi mereka juga nggak ada masalah gitu dengan kondisi saya yang berjilbab atau misalnya saya dulu pernah ada kakek-kakek gitu ya. Jadi di rumah yang pertama itu di misalnya satu lorong karena saya tinggal di apartemen. Di yang ujung itu ada kakek-kakek orang Itali gitu. Terus itu tuh kalau setiap libur perayaan agama mereka gitu ya, dia tuh suka ke rumah ketok-ketok ngasih makanan gitu. Jadi entah itu pizza karena orang Italia ya, jadi kasih pizza. Atau kadang-kadang kalau Paskah dia tuh suka ngirim kayak bingkisan ya, goodie bag, isinya ada telur yang dihias, ada coklat dan lain-lain. Tapi ya tentu aja akhirnya ya mohon maaf saya buang gitu karena saya nggak tahu dalam isi pizza itu dagingnya daging apa. Terus udah gitu coklatnya kembali lagi ke tabel-tabel yang tadi gitu ya, apakah dia itu halal saya konsumsi atau tidak gitu. Akhirnya ya begitu aja. Nah itu untuk yang saya gitu. Sementara saya ingatnya yang suami. Kalau suami itu biasanya kalau di kerjaan suka ada gathering kan. Nah kemudian di sana itu entah itu minum bir atau apa ya suami hanya minum jus aja gitu. Terus atau misalnya mereka makan apalah babi atau apalah gitu ya misalnya ya suami makannya vegetaris gitu ya maksudnya yang beneran hanya kelihat salad ya salad gitu yang aman gitu ya buah ya buah gitu atau misalnya roti juga kan kita nggak bisa semuanya kita makan ada roti ya itu lagi balik lagi ada kandungan yang nggak halal kita makan di roti itu gitu kan entah itu dikasih jangankan roti gitu ya kadang-kadang kita mah makan ikan yang digoreng tepung itu tuh si adonan tepungnya itu dikasih bir gitu. Jadi benar-benar kita harus yang waspada hati-hati banget sama makanan gitu.
Terus ada lagi satu cerita ya. Jadi kalau orang Jerman itu tahu kita puasa, itu tuh suka yang gini, kamu ngapain sih puasa, itu tuh bisa mematikan gitu ya. Kamu nggak minum, kalau mereka nggak makan tuh nggak apa-apa, tapi nggak minum selama berapa jam itu bisa membahayakan nyawa, bilangnya gitu. Akhirnya kita bilang, saya puasa dari kecil sampai sekarang baik-baik aja kan, gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya dengan kita apakah itu saum gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh kadang ada yang iseng nanya itu memang karena nanya pengen tahu, itu beneran kita kasih tahu, kita kasih penjelasan. Ada yang nanya nyinyir, ya sudah kita mah nggak usah dibalas lah ya, karena mau sampai ujung manapun mereka tetap hanya pengen memaksakan pendapatnya, kamu tuh sebenarnya jangan begitu gitu. Ya walau alam. Nah, tentang ini nih, tentang biaya hidup gimana sih di sana gitu ya? Biaya-biaya gitu, apakah mungkin kalau dibandingin beda sih memang ya, euro ya di sana bandingin ke rupiah pasti lebih mahal gitu. Tapi sebetulnya bagaimana sih? Terus fasilitas-fasilitas, misalnya di sini kan ada yang harus kita bayar ya, tapi fasilitas balik yang udah kita bayar, yang kita terima dari apa yang kita bayarkan mungkin sebanding atau enggak. Kalau di sana gimana? Ya itu ya Teh ya, kita kalau ngebandingin, nggak akan ngebandingin lah ya, ngebandingin kurs itu enggak gitu. Cuman sekarang gini, kalau misalnya kita rata-rata yang berpenghasilan paling rendah di sana gitu ya, UMR-nya mungkin lah kalau kita mah ya, di sana tuh 400 euro misalnya ya. Terus kemudian harga telur di sana tuh 80 sen. Gitu. Terus harga susu sekitar 79 sen, pokoknya di bawah 1 sen semuanya tuh. Jadi benar-benar pemerintah itu ngasih harganya tuh baik banget gitu sama rakyatnya gitu. Belum lagi kalau misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, itu beneran kalau kita bayar pajak itu kerasa banget gitu ya, hasilnya tuh jalan tol mulus gitu, bukan jalan tol berlubang. Kemudian misalnya asuransi kesehatan kita memang bayar ya, tadi yang Teh Inas bilang kita memang bayar gitu, tapi yang kita dapetin juga benar-benar yang pelayanannya bagus gitu. Kayak saya waktu yang saya cerita tadi ya, saya harus 2 kali masuk rumah sakit, itu saya nggak bayar gitu, padahal kan ya ibaratnya ya diinfus gitu, pasti kan ada biayanya ya, minum obatnya, belum lagi yang dokter berkunjung dan lain-lain itu, tapi saya nggak bayar, kecuali pas yang akhir ketika lahiran gitu ya, karena saya ngambil kamar sendiri, nah itu yang hanya dibayar ekstra, yang saya ngambil kamar sendiri. Misalnya harusnya satu kamar bertiga gitu, biasanya saya satu kamar bertiga gitu. Cuman karena saat itu kan saya sesar dan kata suami udah deh mendingan jadi yang privat, kita ngambil yang kamar sendiri. Hanya itu aja, yang bayar selebihnya gratis, alhamdulillah gitu. Nah ini kalau bayar pajak di sana penghasilan berapa persen itu? Saya lupa lagi ya, cuman lumayan sih. Jadi gini ya, ini satu cerita kenapa orang Jerman itu akhirnya nggak beragama gitu ya, karena ada pajak gereja. Jadi dari penghasilan itu, selain dipajakin buat misalnya pajak penghasilan gitu ya, saya lupa lagi tepatnya tuh berapa gitu. Nah kemudian ada pajak gereja. Nah akhirnya orang-orang tuh kan, kenapa ya saya dipajakin gitu. Itu salah satu yang menyebabkan mereka tuh akhirnya tidak beragama. Jadi mereka bilang saya ateis. Jadi kan mereka nggak dipajakin kan buat gereja kan. Gitu. Jadi itu yang beragama non Kristen juga dimintain gitu. Enggak. Hanya yang agama Kristen aja gitu. Untuk menghindar dari itu gitu. Jadi betul. Gitu. Tidak beragama sekaligus gitu ya, sekalian. Iya. Gitu. Ini ada yang pernah ini juga diceritakan Teddy, yang kalau pas pulang ke Indonesia Teh Diana harus nyiapin makanan buat suami itu. Misalnya pulangnya sebulan setengah, ya harus nyiapin makanan untuk selama 1,5 bulan untuk suami. Nah itu gimana tuh menyiapkannya? Kebayang kan 1,5 bulan sehari 3 kali, terus kebayang tuh menu ini kebayang itu gimana itu cara? Mungkin ini salah satu upaya biar kita tetap istiqomah ya dalam agama kita gitu ya, untuk menjaga ifah kita gitu. Nah itu bagaimana tuh? Ya karena gini ya Teh, ya saya waktu itu paling lama bulan saya lupa, pokoknya 1,5 bulan ya kira-kira saya ke Indonesia tanpa suami gitu, jadi hanya berdua sama anak aja. Itu akhirnya saya siapin dulu
Jadi makan suami itu misalnya saya masak rendang gitu ya. Saya masak rendang saya pisah-pisahin gitu. Kenapa? Karena saya tahu suami itu kadang-kadang begitu pulang, kadang pulang ke rumahnya tuh kadang malam gitu ya. Kadang misalnya ya kalau misalnya saya aduh maaf ini terdistract. Kalau misalnya saya minta suami udah ke warung aja kasarnya gitu ya, tapi kan belum tentu itu tuh udah masih buka kan warungnya gitu. Jadi restonya tuh entah itu masih buka atau enggak. Jadi akhirnya saya siapin itu di rumah. Selain juga memang karena ibaratnya istrinya bersenang-senang di Indonesia, suaminya dibiarkan begitu aja di sana enggak. Jadi akhirnya saya setiap pulang ke Indonesia saya sediain gitu ya. Maksudnya yang Teh Inah tadi bilang, saya masak dulu rendang atau misalnya kesukaannya apa terong balado misalnya. Terus apalagi itu saya masukin freezer. Karena apa? Itu berbalikan ketika saya habis pulang dari Indonesia, misalnya saya bawa batagor, saya bawa siomay, saya bawa apalagi ya makanan-makanan Indonesia itu saya masukin freezer. Jadi ketika saya pengen itu tinggal keluarin gitu. Jadi pakai tanggal gitu ya, ini nanti dimakan tanggal berapa gitu ya. Karena ya, kan gitu. bikinnya berurutan ya, nggak langsung sehari jadi untuk sebulan setengah kan. Pasti iya. Ya kalau tentu aja Teh kalau soto dan lain-lain itu nggak bisa langsung sebulan ya gitu. Cuman paling tidak itu bisa dimakan di pekan pertama gitu. Jadi pekan kedua yang ada di freezer sekian, pekan ketiga yang ini gitu. Ya karena ya itu tadi ya, soalnya kan kebayang kalau misalnya suami pulang kantor jam 11 malam misalnya ya. Kalau misalnya lagi lembur mengerjakan satu proyek, pasti kan pulangnya malam gitu. Nah pulang malam itu kan misalnya di rumah nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau misalnya tinggal ada di freezer, tinggal keluarin, di defrost, di microwave bisa selesai kan. Masalah selesai gitu, cuma tinggal masak nasi doang gitu. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada apa-apa, kemudian di keluar juga toko-toko udah tutup, nah itu repot. Tapi bukan berarti di luar itu ada yang sudah tidak ada sama sekali resto yang kita percaya ya. Pasti ada ya. Rata-rata resto mana tuh? Ada nggak yang orang Indonesia punya resto di sana? Kalau orang Indonesia punya resto adanya di Berlin dan di Hamburg itu ada. Jadi restoran Indonesia di Berlin, di Hamburg itu ada. Tapi di kota tempat tinggal saya belum pernah nemu gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau masakan Asia pun berarti kan ke resto Cina ya. Nah, di sana juga kan ada menyediakan makanan-makanan yang tidak halal gitu. Nah, akhirnya kembali ke resto Turki gitu. Resto Turki atau misalnya ada tapi kebanyakan memang dari negara-negara Arab gitu ya yang menyediakan menu-menu yang halal gitu. Nah, ini bagaimana nih tips-tipsnya nih buat ibu-ibu yang mungkin pengen mencoba hidup di Eropa gitu ya, berumah tangga di sana, baik itu dengan suaminya maupun dengan nanti dapat mulai di sana atau gimana? Ada tips khusus nggak biar bisa bertahan terus juga jalanlah rumah tangganya dengan baik gitu? Ya ini juga ya gimana ya? Kalau saya cerita sedikit. 1 tahun pertama pernikahan kami itu saya banyak nangisnya. jadi karena gini, ya mungkin Teh Inah tahu sendiri ya, dari misalnya gini, dari sisi penampilan aja misalnya suami pengennya begini, sementara saya dulu begini gitu ya, itu tuh udah nggak sinkron. Terus begitu akhirnya ada clash gitu kan. Terus misalnya dari saya pengen begini, suami begini, itu tuh beneran ini ya, beneran apa namanya tuh ada aja ya godaannya itu. Nah sekarang gimana supaya akhirnya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini gitu. Ya akhirnya ya saya curhat aja ya Allah kok begitu ya. Jadi mungkin kita seperti resep-resep pada umumnya gitu ya. Kita mengadu aja sama Allah gitu. Jadi karena kalau misalnya kita ngadu ke orang tua kan kalau gini, kalau kita jauh, kemudian kita cerita ke orang tua mikirnya akan berkembang-kembang kan. Misalnya kita bilangnya A, kemudian yang dipikiran orang tua A kuadrat gitu kan, malah jadi bikin mereka was-was gitu. Ya akhirnya ya sudah, kita kembalikan lagi aja sama Allah. Yang penting sekarang kita jangan berburuk sangka sama Allah. Kita tetap harus selalu berhusnuzon bahwa apapun yang Allah takdirkan buat kita itu adalah baik untuk kita. Karena Allah kan tidak mungkin dia menzalimi hambanya. Sekarang cuma tinggal kitanya bagaimana cara menjalani itu. Nah kalau saya sih lebih baik ya udah saya pasrah terhadap takdir terhadap ketentuannya, tapi kemudian saya bilang ya Allah tolong dong bimbing saya tuh harus gimana gitu. Kalau misalnya saya nggak berdoa, akhirnya saya kan gimana
gimana saya aja ya, maksudnya saya akan mengambil langkah, ngambil sikap ya gimana saya, tapi itu belum tentu juga itu yang benar gitu kan. Ya akhirnya kita memang harus banyak-banyak berdoa sama Allah, kita harus banyak-banyak bergaul sama orang-orang soleh yang saling mengingatkan ketika kita ada tergelincir, maka orang tersebut yang akan mengingatkan kita. Begitu Teh Inas. Kalau nggak salah di sana juga Teh Didi belajar tahsin gitu ya, langsung dari syekhnya ya. Berarti bolehlah nanti cerita sedikit. Berarti ada sinar harapan lah, berarti di sana kita juga bisa belajar dengan mudah lah ya gitu kalau memang mencari. Itu gimana ceritanya bisa langsung dengan syekhnya atau dengan ahli bahasa Arabnya juga kan belajar Teh Didi di sana belajar bahasa Arab, belajar tahsin juga ya. Belajar. Nah, itu gimana ceritanya bisa dapat gurunya gitu langsung? Orang mana? Ya, saya punya teman orang ya orang kita gitu ya, orang Indonesia yang menikah sama orang Palestina yang akhirnya berkebangsaan Yordania ya, karena kan akhirnya orang tuanya udah pindah ke Yordania. Mereka punya banyak orang-orang komunitas orang-orang Arab. Nah, kemudian beliau ngajakin saya, yuk kita belajar bahasa Arab yuk gitu. Nah, kebayang pada saat itu saya harus belajar tuh dengan 2 bahasa gitu ya. Jadi pertama karena bahasa pengantarnya bahasa Jerman tentu ya, bahasa Jerman, kemudian yang dipelajarinnya bahasa Arab gitu. Jadi mungkin loadingnya lama gitu. Gitu, jadi ya alhamdulillah gitu, itu yang belajar bahasa Arab. Kemudian yang belajar tahsin itu ya masya Allah ya, itu tiba-tiba aja teman tuh ngajakin. Jadi gini, ketika misalnya kembali ke masalah pengajian yang bulanan atau misalnya pekanan, itu kan memang kita tergabung dalam komunitas-komunitas itu kan. Ketika misalnya lagi tilawah, kemudian teman saya tuh bilang, diajakin akhirnya ya, kita ikut ini yuk, ikut tahsin gitu. Ada ustadznya begini. Akhirnya saya belajar di sana. Alhamdulillah sampai sekarang gitu ya, masih belajar gitu. Jadi dari sana saya mulai belajar itu sekitar tahun 2012. Tahun 2012 sampai sekarang. Itu karena memang tahsin itu kita nggak bisa belajar hanya sekali 2 kali ya Teh Inas ya. Jadi itu tuh harus sampai ya seumur hidup kita belajar membaca Quran itu kan. Karena mungkin hari ini kita benar, nggak menutup kemungkinan pas besok kita bacanya salah atau keliru gitu. Jadi untuk untuk membaca itu mentasmikan ke guru itu minimal itu 30 juz, bukan juz 30 aja gitu. Luar biasa. Berarti kan memang kalau di sini kan kuncinya kitanya ya, berarti dimanapun kita berada, kalau maupun di Indonesia yang gampang bertebaran dimanapun kajian, tapi kalau memang kitanya nggak ada semangat untuk kesana juga nggak nyampe ya gitu. Jadi jangan khawatir berarti kalau di luar negeri juga ya untuk belajar agama gitu ya. Bahkan yang mayoritas sama sekali yang terkenal begitu bencinya kepada Islam juga pasti masih ada ya kesempatan untuk beristiqomah ya. Ya, ibarat kayak gini ya, Belanda itu lebih gimana ya, lebih kurang ramah gitu. Tapi tetap aja di sana banyak juga kan, mualaf banyak, kemudian komunitas-komunitas yang mempelajari agama itu juga banyak gitu. Di Jerman sendiri kan, kalau Jerman Timur itu lebih banyak neonazinya, di sana juga, tapi tetap aja ada yang ya ibaratnya kita belajar di sana. Atau sekarang gini deh, di Köln itu dulu image-nya itu kota yang mungkin ya yang LGBT atau misalnya yang kayak gitulah ya. Tapi sekarang Köln itu kota pertama yang kalau nggak salah ya kota pertama di Jerman yang membolehkan masjid mengumandangkan azan. Gitu. Jadi masya Allah ya. Kalau saya pikir sih ya jangan berputus asa juga ya sama rahmat Allah gitu. Dimanapun juga kalau misalnya kita ada niatnya, insya Allah ada jalannya untuk dipertemukan sama lingkungan-lingkungan yang baik, entah itu sama mungkin tadinya kita nggak kepikiran bahwa kita di sana gimana ya, ternyata ada jalannya kita dapat komunitas yang baik di sana gitu, yang justru malah di sana tuh kita lebih lebih terbuka bahwa saya tuh masih banyak yang harus saya pelajari tentang agama kita gitu. Nah kalau di sini kan oke. Oh iya, gitu ya maksudnya. Tapi di sana karena ya itu tadi ya, karena kita yang ngerasa jauh, ngerasa yang kok kayaknya ibaratnya kalau di sini mah azan juga gampang gitu ya, kita ngedengar dimanapun ada kumandang azan. Kalau di sana mah kan ya kita harus setel aplikasinya sendiri untuk bisa tahu bahwa sekarang waktunya masuk sholat zuhur, sekarang asar dan lain-lain begitu. Berarti kita kalau pengen rindu terhadap harus masuk ke sesuatu yang memang hilang dulu ya. Jadi baru kangen ya. Kalau sekarang kayaknya
kita mudah ke masjid juga banyak dalam satu RT ya. Memang kita nggak datengin gitu ya. Tapi ketika ada di luar malahan kita kangen, bahkan kita mencari gitu ya. Karena kita mungkin untuk meningkatkan giroh kita harus berada di situasi begitu ya. Nah, ini untuk yang terakhir nih, karena udah jam 2 juga, berapa negara Eropa yang udah dikunjungi Teh Didi? Berapa ya? Ke Belanda, yang deket-deket aja ya mungkin ya, ke Belanda, terus kemudian ke Paris, ke Perancis berarti ya, terus ke Swiss, terus ke mana lagi ya? Karena waktu kemarin itu kami lebih banyak di Jerman aja, karena kalau yang kota-kota lain kayak misalnya gini, Belgia itu dia banyaknya arsitek-arsitek bangunan tua. Sebenarnya sama aja kayak di Wina. Itu sama kayak di Jerman juga ada misalnya di kota ini, oh sama aja sih kayak gitu. Tapi misalnya saya ke Zurich, di Zurich itu sebelumnya ada Rheinfall, ada yang kayak air terjun kayak Niagara gitu. Kalau Niagara kan tinggi banget ya. Kalau ini ada yang seperti itu. Jadi nyarinya tuh yang nggak sama-sama gitu ya. Jadi saya paling waktu dulu tuh di sana paling cuma ke Belanda, ke Prancis, ke ya itu tadi ya, ke Swiss gitu. Jadi kalau untuk yang sama-sama bisa didapati di Jerman nggak terlalu tertarik untuk ke sana gitu. Berarti tematik ya, kita butuhnya tematik. kemana ya, tematik ya. Berarti bukan hanya untuk mengunjungi semua negara yang ini ya, tematik aja lebih diutamakan. Tapi ada terakhir mungkin yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat di sini? Apa ya? Ya itu tadi ya. Kita harus menjalani takdir Allah gitu ya. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, insya Allah itu adalah yang terbaik. Jalani aja dengan selalu memohon kepada Allah untuk membimbing kita gitu. Dan selalu saya doakan untuk anak saya gitu ya, semoga salah satunya itu semoga dia bisa menjadi muslim yang taat dimanapun kelak dia akan berada. Kita nggak tahu nanti misalnya anak kita apakah itu nanti tiba-tiba tinggalnya di syukur-syukur di Madinah atau di Mekah gitu ya, tapi ternyata misalnya harus ke Amerika, harus ke Australia misalnya gitu. Kita berharap, kita berdoa supaya anak kita tetap memiliki harga diri yang kuat sebagai muslim gitu. Jadi entah itu dia nanti bergaul dengan bule gitu ya, banyak bule, tapi dia tetap memiliki izah itu gitu, dan juga dijauhi dari lingkungan yang buruk gitu. Jadi mungkin kita itu ya, banyak buat emak-emak gitu ya, kita banyakin doa untuk anak-anak kita, karena kita nggak tahu nanti akhirnya anak kita itu akan tanda kutip terdampar di mana. Baik, terima kasih Teh Didi, ini pengalamannya luar biasa ya. Mungkin saat ini kita yang di Indonesia, pengen kayaknya bagus gitu di sana. Padahal di sini luar biasa kenikmatan yang melimpah ruah yang ternyata belum kita syukuri gitu ya. Nah, itu. Tapi untuk cita-cita yang lebih tinggi lagi, kita ingin berkunjung di negara manapun ya kita tanamkan, tidak boleh takut ya. Insya Allah kesempatan untuk istiqomah tetap menjalankan agama masih terbuka lebar. Nah, ini ada nih saya hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah. Katanya begini kalau bahasa Arabnya ya. Ittaqillah haitsu ma kunta, gitu kan, pas sudah hafal lah ya. Wat bi istai'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, tadi seperti yang tadi disampaikan ya. Dan hendaklah setelah melakukan kejelekan, kalau seandainya kita melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Berarti belajar ya di sana ya. Ada proses belajar dan ada proses evaluasi. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Nah tadi ya, mencari lingkungan yang baik, kita pun sikapnya harus baik. Jadi dimanapun berada ini bisa dijadikan bekal hadis dari Rasulullah, riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Begitu sahabat-sahabat, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Pastilah ada manfaatnya, kita pun insya Allah. Teh ini ada khusus apa ke Teh Diana? Silakan. Udah terjawab penasarannya. Baik, terima kasih. Tadi ini makanya udah ini ya, udah mantap mau menikah Teh ya, gitu ya. Jadi nggak akan ada drama-drama insya Allah. Insya Allah ya. Dramanya udah berlalu mungkin. Tidak akan menangis setahun ya, mudah-mudahan. Ya, tidak boleh. Tidak menangis setahun. Tadi ya pelajaran penting juga bahwa dengan ta'aruf, dengan proses yang tanpa pacaran, itu luar biasa yang Mas. Sekarang berarti pernikahan berapa tahun?
Sekarang tahun berapa? 16 ya? 16 tahun berarti ya? Ya, 16. Iya. 10 tahun di Jerman dijalani, di sini baru 5 tahun ya, 5 tahun 6 tahun. Nah, ini lamaan di sana. Mungkin perbedaannya ya tetap aja, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Siapapun, ibu-ibu pun dimanapun nanti berumah tangga, mudah-mudahan juga sakinah mawaddah warahmah. Itu mungkin Teh Diana, Teh Dini, ya Allah. Dari saya dan Teh Didi yang balik lagi ke Teh Didi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Teh Diana atas ilmunya. Sama-sama. Semoga apa yang Teh Diana sampaikan dan sharingkan hari ini menjadi amal jariah yang tak terputus ya bagi Teteh kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menyimak kajian ini, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom. Semoga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah bertanya. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan bermanfaat khususnya bagi yang bertanya, umumnya bagi kita semua yang menyimak kajian ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Langsung saja kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair Teh Diana. Wa jazakumullahu khairan katsira. Hapunten lahir batin ya ibu-ibu semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.